Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer 6 rak LG Smart Inverter. Untuk keluhan dari freezer ini, kondisinya tidak dingin. Saya raba di rak-raknya sama sekali tidak ada terasa dingin sedikit pun. Jadi freezer ini tidak bisa digunakan dalam proses pembuatan batu es. Kemudian saya cek di bagian belakang, terutama di termostatnya, posisinya sudah normal di maksimal. Lalu kita intip untuk dapur pacunya, mesin kompresor tidak ada terasa bergetar. Artinya mesin kompresor tidak bekerja. Nah, kemudian di bagian bawah sebelah kiri ada modul. Nah, ini adalah modul inverter. Karena freezer ini menggunakan sistem pengendali inverter, kita akan lakukan pengecekan di bagian modul inverternya ini. Ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana kondisi dari modul freezer ini. Baik, saya akan lakukan pembongkaran pada bagian modulnya ini. Kita akan lihat apakah ada petunjuk pada lampu indikator di modul freezernya ini. Baik, terlihat ada kode kedip, yang mana kode kedipnya ini setelah saya amati terdapat 5 kali kedip. Nah, jadi untuk 5 kali kedip artinya ada permasalahan serius di bagian mesin kompresor. Kita bisa lihat di tabel diagram, yang mana permasalahannya ini kemungkinan di mesin kompresornya. Nah, di bagian tabelnya ini ada keterangan untuk kode kedip 5 kali kedip, kabel kompresor tidak tersambung ke PCB saat kompresor akan bekerja. Nah, untuk keterangannya seperti itu. Jadi dianggapnya kabel pada kompresor ini tidak tersambung pada saat mesin kompresor diperintahkan bekerja. Baik, saya cabut dulu sumbernya. Kita matikan dulu ya. Oke, setelah saya matikan sumbernya, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu pada bagian kabel yang menuju mesin kompresor. Kita akan lakukan pengecekan kondisi dari overloadnya, apakah putus atau tidak. Lalu bisa kita ukur juga untuk nilai hambatan pada pin mesin kompresor, apakah putus atau tidak. Nah, ini adalah overload. Saya akan lakukan pengukuran pada overloadnya ini, apakah overloadnya ini masih terhubung normal atau tidak. Baik, saya siapkan multitester. Saya arahkan probonya di skala kali 1 untuk mengukur nilai hambatan. Saya ukur dulu untuk overloadnya ini. Baik, untuk overload kondisinya normal, tidak ada masalah. Lalu saya akan lakukan pengukuran nilai hambatan pada pin UVW-nya ini. Apakah nilai hambatannya itu ada dan sama, atau nilai hambatannya ini tidak ada yang putus. Baik, untuk nilai hambatan pada pin UVW semuanya nampak normal
nilai hambatannya sama dan tidak putus. Namun mengapa mesin kompresor tidak bekerja? Untuk kasus seperti ini, kita harus pastikan apakah modul inverternya yang bermasalah atau memang dari mesin kompresornya. Caranya cukup mudah. Kita akan lakukan pengetesan pada modul inverternya ini tanpa kita konekkan pada mesin kompresor. Jadi soket yang menuju kompresor ini saya lepas. Kemudian saya akan lakukan pengetesan apakah saat saya start itu kode kedipnya itu masih sama 5 kali kedip atau tidak. Baik, saya berikan sumber terlebih dahulu. Perhatikan ya, kita lihat kode kedipnya ini saat start berapa kali kedip, apakah masih 6 kali kedip atau tidak. Oke, ternyata 3 kali kedip ya tanpa terkoneksi dengan mesin kompresor. Artinya modul inverternya ini normal. Jadi ini pasti permasalahannya sudah pasti ya di mesin kompresornya. Karena apabila soket ini saya pasang pada mesin kompresor, maka modul inverter akan error sebanyak 5 kali kedip. Baik, saya tes lagi dengan menggunakan mesin kompresornya. Baik, kita perhatikan untuk kode kedipnya. Ternyata untuk kode kedipnya ini sebanyak 5 kali kedip. Jadi positif ini, mesin kompresornya yang bermasalah. Jalan satu-satunya kita harus lakukan pergantian mesin kompresor. Namun mesin kompresor inverter ini tergolong harganya ya lumayan ya. Jadi saya akan lakukan pergantian mesin kompresor dengan mesin kompresor biasa saja. Untuk mesin kompresor inverter ini mungkin saya tidak akan lakukan pergantian. Jadi saya akan ganti dengan mesin kompresor biasa atau mesin kompresor konvensional saja. Karena untuk mesin kompresor konvensional itu harganya lebih terjangkau. Baik, saya akan lakukan proses pembongkaran mesin kompresor inverter ini yang akan saya ganti dengan mesin kompresor konvensional. Jadi untuk modul inverternya ini saya tidak gunakan lagi. Dan hal ini saya sudah konsultasi dengan pemilik dan pemilik minta supaya diganti yang biasa saja. Baik, saya akan siapkan dulu untuk mesin kompresor penggantinya. Yang mana untuk mesin kompresor penggantinya ini saya akan siapkan mesin kompresor yang sesuai dengan kapasitas aslinya. Untuk mesin kompresor biasa ini saya siapkan seperti ini mesin kompresornya, dan untuk kapasitasnya ini kita harus sesuaikan dengan mesin kompresor aslinya. Untuk mesin kompresor aslinya yaitu BMG 110 NHMV yang kategorinya adalah 1/3 PK. Sedangkan penggantinya yaitu HDW 110 yang kategorinya juga 1/3 PK. Nah, jadi untuk kapasitasnya sama. Dan saya akan langsung lakukan pergantian mesin kompresor ini. Lalu saya akan ganti juga filter dryer dan saya akan lakukan pergantian terlebih dahulu.
Baik, untuk proses pergantian di sini saya sudah lakukan pemotongan filter dryer. Modul inverter ini tidak saya fungsikan lagi. Dan untuk pergantian mesin kompresor inverter ini kita harus ganti sesuai dengan kapasitasnya, yaitu sepertiga PK agar bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Oke, saya akan langsung melakukan pergantian mesin kompresor terlebih dahulu. Baik, teman-teman, mesin kompresor pengganti yang konvensional sudah saya pasang. Sebelumnya saya pasang untuk sekunnya saya ambilkan dari overload. Lalu saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita lihat berapa arusnya saat running tanpa beban. Oke, arusnya menunjukkan di 1,02 ya. Mesin kompresor sudah aktif, daya dorongnya juga sudah ada, jadi tanpa ada bebannya mantap. Ini arusnya di 1 ampere. Oke, seperti ini cara penyambungannya ya, dari sumber langsung masuk ke termostat lalu ke mesin kompresor. Untuk filter dryer saya akan lakukan pergantian saja untuk lebih baik ya. Dan setelah saya lakukan pergantian mesin kompresor, sudah saya lakukan penyambungan juga untuk pipanya. Saya pasang filter dryer, saya buatkan jalur pembuangan udara. Pentil pengisian juga sudah saya lakukan pemasangan. Dan selanjutnya tinggal kita akan lakukan proses pemvakuman. Saya hidupkan dulu mesin kompresornya ini. Terdapat hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan di filter dryer ini. Kemudian untuk arusnya di 1,3 ampere ya. Oke, arusnya di 1,3 ampere. Ini belum ada beban freon. Lalu saya pasang sepuyer pentil pengisian. Kemudian saya akan pasang juga untuk selang manifold. Saya siapkan dulu. Baik, saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Jangan lupa dikencangkan agar tidak terjadi kebocoran pada saat proses pemvakuman. Untuk jarum manifold saat ini menunjukkan di skala di bawah 0 PSI. Saya buka dulu. Kemudian setelah itu saya tutup rapat. Nah, jarum manifold turun menandakan proses pemvakuman berlangsung. Hembusan udara pada jalur pembuangan ini kita biarkan sampai habis untuk melakukan proses pemvakuman, dan diperlukan waktu kurang lebih sekitar 30 menit dalam hal proses pemvakuman. Baik, teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, kita lihat untuk jarum manifold sudah tepat menunjukkan di skala minus 30 PSI. Saya rasa sudah cukup. Lalu untuk hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan ini sudah tidak ada lagi. Artinya sudah vakum ya. Kemudian bisa kita lakukan penyegelan saja. Dan jangan lupa untuk lebih amannya kita harus lakukan pengelasan pada jalur pembuangan di pipa kapiler ini.
Oke, untuk proses penyegelan sudah saya lakukan. Dan saatnya saya siapkan freon. Saya gunakan Enthalpia, yaitu freon R134. Saya pasang selang manifold pada keran freon. Jangan lupa dikencangkan. Lalu saya buka keran freon. Oke. Jangan lupa buang udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Sebelum kita lakukan proses pengisian freon, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem. Baik, untuk proses pengisian freon pada sistem ini kita lakukan secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Untuk arusnya saat ini masih di 1,1. Kita tambahkan lagi ya. Untuk kompresor sepertiga PK itu arusnya bisa mencapai di 1,5 ampere. Oke, kita isi perlahan sambil perhatikan jarum manifold ini. Kita akan berikan tekanan ya kurang lebih di skala 10 atau 12 PSI ya. Kita patokannya di 10 PSI dulu. Nanti apabila masih kurang bisa kita tambah sedikit. Oke, arusnya saat ini di 1,2 ampere. Baik, setelah dilakukan proses pengisian freon pada sistem, saat ini tekanannya kurang lebih di 10 PSI. Kita bisa tambahkan ya, agar tekanan freon ini cukup ya, paling tidak di 10 atau 12 PSI. Kemudian untuk arusnya di 1,5 ampere. Saya rasa untuk proses pengisian freon sudah cukup di arus 1,5 ampere. Saya raba filter dryer terasa panas, mantap. Kemudian untuk proses pengisian freon ini saya rasa sudah cukup ya, karena arusnya sudah di 1,5 ampere. Selang manifold pada pentil pengisian bisa saya lepas saja. Kemudian jangan lupa ini penutup pentilnya ini kita pasang ya, supaya lebih aman. Oke, jadi proses pergantian mesin kompresor konvensional pada freezer LG 6 rak inverter ini sudah selesai. Dan saat ini arusnya di 1,5 ampere. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Untuk rak di ruang freezer kita intip dulu. Baik, untuk rak yang paling atas saya raba sudah membeku. Hingga rak yang terbawah saya rasakan sudah membeku semua ya. Mantap ini. Jadi semua rak-raknya ini sudah mantap membeku semua. Tinggal dilakukan pengetesan untuk proses pembuatan batu es bagaimana nanti hasilnya. Dan saya rasa tidak ada masalah ya, karena semua rak sudah membeku. Tinggal saya rapikan. Nanti saya akan lakukan pengetesan untuk proses pembuatan batu es. Nah ini, pipa baliknya juga sudah sangat dingin. Jadi tinggal dirapikan saja. Lalu saya akan lakukan pengetesan dalam 2 hari kemudian. Baik, setelah 2 hari kemudian saya cek kembali bagaimana kondisi freezer ini, apakah masih normal.
Untuk kondisi dari filter dryernya Saraba terasa hangat. Kondensor terasa panas, pertanda baik ini, mantap. Lalu bagaimana dengan kondisi proses pembuatan batu esnya? Oke, untuk bagian atas terasa membeku hingga ke bagian terbawah saya raba semuanya membeku dengan sempurna. Mantap. Jadi untuk proses perbaikan freezer LG 6 rak ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.